Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih Witir kita pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita bersama. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan rangkaian ibadah saum dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan tahun 1432 Hijriah ini. Dalam penggalan ayat ke-28 surat Al-Fat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa Allah lah yang mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk serta agama yang hak untuk dimenangkannya terhadap semua agama. Dalam konteks ini nyata betul janji Allah untuk memenangkan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Namun memang kita sebagai umat Islam hari-hari ini masih menghadapi banyak sekali tantangan. Di antara umat Islam banyak yang masih berada di dalam belenggu kebodohan, himpitan kemiskinan, dan bahkan perilaku yang sesat, aniaya, merampas hak orang lain. Itu adalah warna umat Islam hari-hari ini. Padahal sebetulnya dari segi dinul haq sudah jelas sekali akan dimenangkannya Islam terhadap semua agama, dan bahkan di ujung ayat 28 tadi, cukuplah Allah sebagai saksinya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, membicarakan ad-dinul haq, ad-dinul Islam dengan umat Islam adalah dua hal yang berbeda. Ad-dinul Islam sendiri tidak ada keraguan di dalam. Kalau umat Islam masih belum dapat membuktikan koinsidensial paralel kesejalanan dengan dinul Islam, ada something wrong di umat Islam. Dalam surah yang lain, surat Ali Imran ayat 110, sering diungkapkan bahwa kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barangkali di sini persoalannya. Kalian adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Lalu persoalannya, apakah kita sudah selalu senantiasa menyuruh yang ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran dengan kekuatan kita, dan terus beriman kepada Allah, menjaga iman tetap kuat di dalam dada. Janji Allah kalau kita betul-betul menjadi khair ummah, insyaallah akan sejalan
kemenangan umat Islam, kejayaan peradaban Islam akan dapat diwujudkan. Kalau hari-hari ini kita dalam keadaan seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai tantangan kita hadapi. Boleh jadi karena kita memang masih belum menerapkan ajaran-ajaran itu secara konsekuen. Dalam ayat sebelum ayat 28 tadi, di ayat 27 surat Al-Fat, dinyatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu amin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'ilmu ma lam ta'lam faja'ala min dzalika fathan qariba. Itu adalah kejadian ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat akan memasuki Masjidil Haram, memasuki kota Makkah. Namun di tengah jalan, analisis strategi situasi pada waktu itu menghasilkan pilihan bahwa sebaiknya tidak masuk ke Makkah, tetapi melakukan perdamaian Hudaybiyah. Sebagian sahabat kecewa tidak dapat masuk Mekah. Pertimbangannya karena pada waktu itu masih banyak umat Islam di Mekah yang akan terancam keselamatannya kalau pasukan kaum muslimin segera masuk ke kota Mekah. Maka diledek oleh kaum kafir Quraisy bahwa apa yang pernah dimimpikan oleh Rasulullah SAW tidak menjadi kenyataan. Maka Allah menurunkan ayat ke-27 tadi dalam surat Al-Fat yang menyatakan bahwa sungguh akan dinyatakan, akan diwujudkan kebenaran mimpi yang nantinya kaum muslimin akan dapat masuk ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur rambut, mengguntingnya, dan dalam keadaan sukacita. Ini yang barangkali perlu kita refleksikan, bahwa kalau kita belum dapat mencapai kejayaan, barangkali memang sedang diuji, sedang dalam keadaan tertentu yang memang belum saatnya kita mencapai itu semua. Sampai suatu saat Allah SWT insya Allah akan mewujudkan cita-cita kita untuk mencapai kejayaan peradaban umat Islam itu. Agar jelas siapa di antara kita, di antara umat Islam yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Siapa di antara umat Islam yang betul-betul bersabar. Siapa di antara umat Islam yang betul-betul berkorban lillahi ta'ala. Maka marilah dalam keprihatinan situasi saat ini kita terus tetap meneguhkan keyakinan bahwa Islam adalah dinul haq, dinul Islam yang akan dimenangkannya oleh Allah SWT terhadap semua agama, dan kita insyaallah menjadi bagian dari khairul ummah. Salah satu yang penting adalah agar kalau kita ingin betul-betul menjadi bagian dari khairul ummah, maka banyak sekali ajaran-ajaran yang satu demi satu dapat kita tunaikan. Misalnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang tidak sama sekali, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tiada berguna sekalipun.
Di dalam surat Al-Mu'minun nyatakan jelas di sana betapa beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat, mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat lain, ajaran untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu, menghargai waktu. Maka terutama kepada kita semua, apalagi para mahasiswa, karena pada para pemuda banyak sekali keutamaan. Allah tidak turunkan ilmu melainkan kepada para pemuda. Ada hadis yang menyatakan kurang lebih demikian. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya masa muda sebelum datang masa tua, masa lapang kita sebelum masa sempit kita, agar betul-betul kita dapat memanfaatkan kesempatan. Janji Allah itu akan dapat kita wujudkan. Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan, menikmati kesempatan pada bulan Ramadan tahun ini, menyelesaikan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain menjadi kawah candra di muka, tempaan kita, training kita dari umat Islam yang biasa-biasa saja, dari umat Islam yang dapat diombang-ambingkan oleh keadaan, menjadi umat Islam yang istimewa, menjadi kelompok manusia yang bermanfaat bagi yang lain, menjadi umat yang betul-betul cerminan dari khairul ummah, seperti yang dinukilkan di dalam ayat 110 surat Al-Imran. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.